Selamat pagi, senang sekali bisa bertemu kembali di ibadah online GPDI Maranatha Malang. Tak terasa kita berada di minggu kedua di bulan Agustus. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sekalian pada hari ini? Saya yakin percaya Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, di saat yang indah ini, saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara sekalian bersama-sama mengikuti ibadah online GPDI Maranatha Malang. Dimanapun Bapak Ibu Saudara sekarang berada, tidak membatasi kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bapak Ibu bisa bertepuk tangan, mengucap syukur, bersorak, berdoa, dan menyanyikan pujian bagi Tuhan. Karena saya yakin percaya Tuhan tidak terbatas dengan keberadaan kita pada saat ini. Saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyiapkan hati dan pikiran saudara untuk tertuju memuji dan membesarkan nama Tuhan. Jangan lupa menyiapkan alat tulis, Alkitab, dan buku catatan, dan untuk menulis setiap kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini. Sebelum kita akan memulaikan ibadah kita, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Tak ada hal yang dapat kami balas untuk apa yang Engkau perbuat dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya lewat kehidupan kami, ketika kami dengan segenap hati kami memuji dan membesarkan nama Tuhan, Engkau telah disenangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami menyenangkan Engkau Tuhan. Kami tidak terbatas lewat keberadaan kami maupun tempat kami, tapi kami percaya kami dalam persekutuan hati kami tertuju kepadamu Tuhan sebagai tubuh yang berkenan kepadamu Tuhan. Layakan kami Tuhan untuk memuji dan membesarkan namamu, nama Tuhan saja dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, bila doa dan ungkapan syukur kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, mari kita puji Tuhan bersama-sama, mari kita bangkit berdiri. Kita muliakan Tuhan, kami mau terbang bersamamu Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Firman-Mu Tuhan, Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu baru menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu jalan-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu
kami Tuhan. berjalan lebih tinggi, Haleluya. berjalan bersamamu. Mari sama-sama nyanyikan. Ku kan terbang Tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. sebab firman-Mu Firman-Mu menopang kami. Teguh menopang, Amin. bukan aman Dalam Tuhan, ku kan terbang tinggi di awan bersamamu Tuhan. dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Kami aman Tuhan. dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman Dalam-Mu Tuhan, dalam-Mu Tuhan. bukan aman Dalam-Mu Tuhan. Yeay. Haleluya. Berilah sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kamu lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Kau sungguh baik Tuhan. Amin. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Kami mau Tuhan. berseru hanya padamu Tuhan. Berseru dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kami mau tenang di dalam-Mu. Kami tidak ragu padamu Yesus. Takkan ku ragu Tuhan, Janji-Mu janji-Mu yang menghidupkanku, hanya hanya padamu Tuhan ku berseru. kami arahkan mata kami padamu
kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari sekali lagi kita angkat pujian ini. Kau punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalan. Kau yang punya cara, Tuhan. Selalu punya jalan untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Benar Yesus, kami mau tenang di dalam-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami aman di dalam-Mu. Segala perbuatan-Mu ajaib. Terima kasih Yesus. Kami tidak ragu, kami tidak takut, karena kami mau berjalan bersama Engkau Tuhan. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber pertolongan kami Tuhan. Haleluya. Kami percaya padamu, kami berharap padamu, hanya padamu Yesus. Sembah, sembah Yesus. Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Allah yang dahsyat Tuhan. Tangan kita buat Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu,
kasih Yesus. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu. Kami mau percaya, kami mau berharap hanya padamu saja Tuhan. Engkau Allah satu-satunya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami ada sampai saat ini karena kasih-Mu, karena anugerah yang daripadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah kehidupan kami Tuhan semakin mendekat kepadamu, semakin percaya, semakin berharap pada kehendak-Mu, pada janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu Bapa. Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Engkau berkati kami semua Tuhan. Berikan hikmat-Mu untuk kami dapat mengerti apa yang ingin Kau berikan kepada kami melalui hamba-Mu ya Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami mau terima kekuatan, berkat yang daripada-Mu melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini saya sampaikan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berada di rumah masing-masing atau mungkin ada di tempat-tempat lain, di perjalanan, di mobil, bisa mendengarkan firman Tuhan bersama. Untuk hari ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan judul firman Tuhan, saya beri judul Perjalanan Menuju Kekekalan. Mengapa saya sampaikan ini? Karena sadar atau tidak sadar kita sekarang ini sebenarnya sedang dalam perjalanan menuju kekekalan. Oleh sebab itu saya ingin membaca di dalam suratan 1 Korintus pasal 10 dari ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Ayat 1, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ayat 2, untuk menjadi pengikut Musa mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Nah, dalam bacaan kita ini menggambarkan perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya dari dunia ini menuju kekekalan, yaitu ke sorga. Tetapi dalam perjalanan kita menuju ke sorga, ada kemungkinan bahwa orang-orang percaya atau orang-orang Kristen bisa saja terbuang dari gelanggang pertandingan dalam perjalanan menuju kepada kerajaan sorga ini. Sebab apa? Kita akan melihat di bawah ini, mari untuk kita bisa menjalani perjalanan rohani sebagai orang yang percaya ini, Rasul Paulus dalam bacaan kita ini memberikan kepada kita gambaran bagaimana sejarah perjalanan bangsa Israel. Ya, bangsa Israel ini mereka semua ada dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Tetapi mereka tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian itu. Kalau kita baca lagi ayatnya yang ke-11, 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-11, kita lihat di sini. Semuanya ini, ya, kisah tentang perjalanan bangsa Israel telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup di waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi jelas sekali
bahwa Rasul Paulus memberikan nasihat untuk kita yang hidup sekarang ini. Ya, dalam pasal 10 ini dari ayat 1 sampai ayat yang ke-13 itu suatu teladan bagi umat Israel, bagi kita semuanya. Kalau kita tadi sudah membaca dalam ayatnya yang pertama sampai ayat yang keempat, itu adalah pengalaman perjalanan umat Israel. Kembali kita baca ayat yang pertama, 1 Korintus 10. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Di dalam ayat 1 ini sebenarnya menjembatani dari pasal sebelumnya, yaitu pasal 9, terutama ayatnya yang ke-27, ayat yang terakhir. Apa itu isinya? Ya, karena itu ada kaitannya yang sangat kuat ya di situ. Saya baca 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi seperti seorang atletik yang harus mendisiplinkan diri, demikian juga perjalanan hidup kita. Dari dunia ini menuju ke kekekalan, kita harus seperti seorang atlet yang mendisiplin diri. Jadi kehidupan, kekristenan bisa saja pada akhirnya nanti ditolak dan tidak sampai pada tujuan, yaitu kekekalan di sorga sana. Kenapa? Ketidakdisiplinan kita dalam perjalanan menuju kekekalan itu akan menyebabkan kita tertolak dan terlempar dari gelanggang perlombaan yang akan membawa kita ke garis finish, yaitu tujuan kekekalan. Jadi siapa saja itu dapat terbuang kalau tidak hidup dalam kedisiplinan yang diwajibkan bagi kita. Rasul Paulus ingin ya agar kita ini bisa mengerti arti rohani dari perjalanan bangsa Israel ini. Kembali 1 Korintus pasal 10 ayat 1 tadi. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Artinya apa? Mereka semua telah melintasi laut tanpa terkecuali. Jadi kata ini, semua melintasi laut ini, melukiskan bangsa Israel itu yang mendapat anugerah yang luar biasa. Yaitu mereka semua telah melintasi laut. Wah, luar biasa. Meskipun mereka semua adalah orang-orang yang mendapat anugerah, tetapi bukan semua yang bisa menjadi pemenang. Berarti apa? Untuk bisa menjadi pemenang, kita sekarang ini harus menggunakan kesempatan ini, yaitu mendisiplinkan diri dalam perjalanan mengiring Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana disiplin dalam perjalanan yang dituntun oleh Musa ini. Dalam Keluaran 13 ayat 21. Dan kita akan baca ayat ini, luar biasa ya. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Ayat 22. Dengan tidak beralih, tiang itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Artinya mereka itu berjalan di bawah awan dan api. Jadi perjalanan ini adalah perjalanan yang penuh mujizat, perjalanan yang penuh anugerah. Itu juga dikutip ya oleh pemazmur dalam Mazmur 105 ayat 39. Mazmur 105 ayat 39. Dibentangkannya awan
menjadi tudung dan api untuk menerangi malam. Wah, kalau kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara ada dalam perjalanan ini, apa yang bisa kita katakan? Wah, ini suatu pengalaman rohani yang luar biasa dan istimewa bagi kita semuanya. Nah, saudara-saudara semuanya, dimanapun saja berada, kalau saudara peka, hari ini juga sebenarnya kita sedang ada dalam perjalanan yang penuh mujizat itu. Yaitu kita dalam perjalanan di bawah naungan Roh Kudus. Nah, dalam perjalanan kita sekarang ini, di bawah naungan Roh Kudus ini, jangan sampai ada di antara kita yang gagal seperti bangsa Israel dulu. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita akan kembali lagi ya di 1 Korintus 10 ayat 1 tadi. Aku mau, saudara, supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Tetapi rupanya dalam perjalanan yang penuh dengan mujizat ini, ya, dan penuh dengan anugerah ini mereka menjumpai hambatan. Tetapi untuk kali ini, hambatan ini mereka mengalami kemenangan yang luar biasa. Ayo kita lihat buktinya dalam Keluaran 14 ayat 22. Nah, ini perjalanan mereka yang penuh tantangan dan mereka menang. Ayat 22, demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut, di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Bayangkan, ini satu pencobaan yang sangat berat untuk mereka semua, yaitu pencobaan tentang kekhawatiran. Kiri kanan ada tembok air. Tetapi Tuhan menyediakan jalan kelepasan ya dari ancaman air yang di kiri, air yang di kanan. Seperti kita sekarang dalam perjalanan hidup ini ya. Ada COVID-19, ada virus varian Delta. Wah, sudah menakutkan sekali. Tapi bangsa Israel selamat dan menang. Kita juga akan mengalami kemenangan. Nah, sekarang kita akan melihat untuk mereka bisa disiplin, mereka harus menjadi satu dengan Musa atau menjadi pengikut Musa. Kita lihat 1 Korintus 10 tadi ayat yang kedua. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ya, jelas dibaptis dengan awan dan laut. Artinya apa ya? Sama dengan pengalaman hidup kita sekarang ini. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Puji Tuhan ya, mereka bisa keluar dari Mesir karena mereka menjadi pengikut Musa, ada dalam kedaulatan Musa. Mereka bisa masuk ke dalam laut yang penuh mujizat itu karena mereka ada bersama-sama dengan Musa. Bahkan waktu mereka keluar dan disebut sebagai umat Allah, ya, itu sebab mereka mengikut Musa. Artinya, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita harus ada di bawah kedaulatan Kristus. Kita dibaptis dan dibangkitkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita keluar ya dari baptisan sehingga kita disebut anak-anak Allah, itu juga karena kita ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa ya, mereka semua telah dibaptis dalam awan oleh karena kedaulatan menjadi pengikut Musa. Demikian juga kita sekarang berhak dibaptis dengan Roh Kudus karena kita ada dalam kedaulatan Tuhan Yesus Kristus. Jadi mengapa ya mereka itu dibaptis dalam laut ya, umat Israel itu masuk
dalam laut. Yang pertama karena perbuatan-perbuatan lama mereka, sifat-sifat Mesir mereka itu ya, pikiran-pikiran Mesir itu harus ditanggalkan. Demikian juga kita sekarang ini harus hidup dalam hidup yang baru. Jadi artinya apa? Kita harus ada pemisahan antara Mesir dan Kanaan tujuan itu. Demikian juga bagi kita antara hidup duniawi dan hidup sebagai orang percaya. Ini perlu disiplin yang tinggi. Jadi dalam perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian itu ya, mereka itu dibekali oleh Tuhan, yaitu bekal makanan ya selama dalam perjalanan itu. Nah, kita lihat dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ketiga, bekal yang mereka bawa, yang tersedia bagi mereka. Ayat 3, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Jadi mereka semua makan makanan rohani ini yang disebutkan adalah makan mana. Nah, kita akan melihat mana ini apa. Di dalam Mazmur 78 ayat 24, Mazmur 78 ayat 24. Menurunkan kepada mereka satu hujan mana untuk dimakan dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Nah, ya. Setiap orang telah makan roti malaikat. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Inilah Allah memberikan kepada mereka makan roti dari sorga, mana dari sorga. Artinya bagi kita sekarang, saudara perlu tahu, Tuhan Yesus Kristus itu adalah roti hidup kita. Ya, kalau bangsa Israel itu selama dalam perjalanan dari Mesir ke tanah Kanaan, mereka semua dilayani dengan makan mana. Demikian juga selama perjalanan kita dari dunia ini ke sorga, kita dilayani oleh roti kehidupan ini. Kita pasti akan bisa sampai ke sorga. Tetapi kita harus dengan disiplin diri, hidup di bawah kedaulatan Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan lihat sekarang tentang roti hidup ini. Roti hidup itu. Ya, dalam Yohanes 6 ayat 31 dan selanjutnya. Yohanes 6 ayat 31, nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Kemudian ayat 48 dijelaskan, nah akulah roti hidup. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat roti hidup ini? Ya, roti hidup ya. Roti hidup ini diciptakan dari Bethlehem sampai Golgota. Dari Natal sampai Paskah. Ya. Jadi roti itu memang seperti biasanya terbuat dari tepung yang halus, lembut, tepung namanya ya. Dan Yesus ternyata adalah sosok yang begitu halus dan begitu suci, begitu murni. Meskipun dia adalah yang maha besar, tetapi rela menjadi kecil seperti tepung yang halus untuk mencapai roti yang hidup itu. Sehingga di dalam Filipi 2 ayat 6 ayat 7 menggambarkan demikian, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah yang itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Nah, ini kosong sampai jadi tepung ya. Mengosongkan diri dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya apa? Sengsara dan penderitaan yang sangat berat yang Yesus alami, baik itu tubuh, jiwa dan rohnya, itu
diberikan untuk kita. Yesus ini bagaikan dipanggang di atas kayu salib agar tersedia roti hidup buat kita semua. Amin. Jadi selama dalam perjalanan hidup kita ini dari dunia ini menuju kepada kekekalan yaitu sorga, mari kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus dan dalam bimbingan firman dengan disiplin diri. Pesan saya, jangan sampai ada seorang pun yang gagal. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu pada saat ini. Setelah kami mendengar firman Tuhan, kami menyadari bahwa sekarang ini kami ada dalam perjalanan rohani, yaitu perjalanan menuju kekekalan. Oleh sebab itu, bawalah kami untuk kami selalu mentaati pimpinan rohmu, pimpinan firman-Mu, agar jangan sampai ada seorang pun yang gagal dalam perjalanan kami menuju kepada kekekalan. Kami percaya semua Bapak Ibu Saudara-saudara yang di rumah saat ini mendengarkan firman Tuhan akan merasakan jamahan Tuhan, kasih Tuhan yang akan terus menuntun perjalanan hidup kami dari sekarang di dunia ini sampai kepada kekekalan. Kami rasakan Engkau sedang berbicara dan kami mendengar dan kami mau mentaati dengan disiplin sehingga kami sampai kepada tujuan kekekalan di dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat berjumpa. Sebelum sebentar Bapak Ibu akan membawa persembahan kepada Tuhan, saya ingin kita melihat satu kebenaran di dalam firman Tuhan yang saya beri tema kemurahan hati di akhir zaman. Ada sebuah perumpamaan yang pernah Tuhan Yesus utarakan. Dan kita akan membaca itu di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-30. Injil Lukas pasal 10 ayat 30 tentang orang Samaria yang murah hati. Saya bacakan buat kita semua. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulinya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Puji Tuhan. Bapak Ibu, dalam kita memberi, maka selalu ada tantangan. Kita melihat bahwa firman Tuhan mengajar bagaimana supaya kita taat kepada firman Tuhan.
bagaimana supaya kita setia, baik di dalam membawa persembahan, baik di dalam mengembalikan perpuluhan, baik di dalam berbagi. Nah, semuanya itu selalu ada tantangan. Seakan seringkali kita tidak mudah untuk melakukannya. Apalagi dalam konteks hari-hari ini, di mana kita melihat situasi tidak sama seperti setahun yang lalu, dan kita masih menjalaninya, yaitu masa pandemi. Tetapi saya percaya firman Tuhan akan memberi petunjuk kepada kita bagaimana kita mengerti apa yang Tuhan mau. Ya, tentu Tuhan mau, seperti ketika orang ini datang kepada Yesus dan bertanya, apa yang harus saya lakukan? Ya, dan Yesus berkata, apa yang tertulis di dalam kitab Tauratmu? Dan dia berkata bagaimana kita harus mengasihi Tuhan dan bagaimana kita harus mengasihi sesama. Dan menariknya adalah Yesus ingin kita belajar bagaimana cara mengasihi sesama. Maka kemudian perumpamaan ini diangkat. Jadi dengan kita mengerti bagaimana Yesus ingin supaya kita mengasihi sesama, maka saya percaya ketika kita mau mengasihi Tuhan, kita memiliki ketulusan hati, kita memiliki kemurahan hati. Orang Samaria yang diangkat di dalam kisah ini adalah orang yang tentu jauh berbeda keadaannya, latar belakangnya dengan orang yang melewati jalan itu sebelum dia, baik imam maupun orang Lewi. Ya, kita mengerti bersama imam dan orang Lewi ini memiliki latar belakang jabatan di dalam keagamaan. Tetapi mungkin keadaan itu tidak membawa dia kepada satu sikap atau saya sebut sebagai satu sentuhan yang diperlukan oleh orang yang diserang penyamun. Namun ketika orang Samaria ini lewat, maka kita melihat bagaimana orang Samaria ini melakukan sentuhan, dan itulah kasih yang dia tunjukkan kepada sesama. Nah, saya percaya hari-hari ini adalah tantangan buat saudara dan saya untuk kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan ketika kita melakukannya, maka kita tahu bahwa ini adalah sesuatu yang akan menolong banyak orang. Ini akan menjadi jawaban bagi keperluan-keperluan setiap mereka yang sedang terdesak ekonominya, sedang mengalami krisis. Hanya dengan uluran tangan, hanya dengan berbagi, hanya dengan perhatian, hanya dengan kepedulian, maka saya percaya kerajaan sorga nyata hadir di tengah-tengah kita sekalipun di masa pandemi. Dan tidak salah kalau kemudian saya akan hubungkan hal ini dengan satu masa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Ketika akhir zaman tiba, ada penghakiman terakhir. Itu tertulis di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu semua. Mulai dari ayatnya yang ke-31. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya
dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang benar itu akan menjawab, dia katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, dan haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Wow, amin. Kita percaya Tuhan sedang menghimpun anak-anaknya sebagai domba-dombanya. Oleh karena kita melakukan firman Tuhan, mengasihi sesama. Oleh karena kita peduli dengan keperluan-keperluan, kebutuhan-kebutuhan. Oleh karena kita menilik keadaan mereka yang sakit, mereka yang ada di dalam belenggu dan di dalam penjara. Kalau Anda merasa bahwa ini adalah kesempatan yang Tuhan beri, maka lakukanlah. Anda menghadirkan kerajaan sorga yang sudah Tuhan sediakan sejak awal mula. Hadir di tengah-tengah situasi seperti ini, itu akan menyejukkan dan memberi damai sejahtera. Dan jangan lupa, itu akan memberi harapan bahwa sesudah kehidupan ini, maka kita akan masuk di dalam kehidupan kekal, kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi saya percaya kalau kita memberi, terlebih juga untuk pekerjaan Tuhan, maka kita akan menyatakan kerajaan sorga di tengah keluarga kita, di dalam usaha kita, di dalam kesulitan-kesulitan kita, di dalam krisis yang Tuhan izinkan kita alami. Dan kita percaya kalau kerajaan sorga hadir di dalamnya, maka mujizat akan terjadi. Kita akan memberi dan kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah itu datang dari ketulusan hati dan kemurahan hati. Kami belajar bagaimana firman-Mu menuntun kami, terutama di hari-hari yang sukar ini, di mana ada krisis, ada kesulitan ekonomi, sehingga kami harus mengatur dengan sebaik-baiknya apa yang harus kami beri, apa yang harus kami bagi. Kami percaya Engkau sedang berbicara bukan hanya atas kehidupan kami, tetapi atas segala aspek di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan juga akan berbicara terhadap situasi-situasi yang kami tidak harapkan, yang Engkau izinkan terjadi. Maka dari situ Engkau akan hadir, kerajaan-Mu akan dinyatakan, mujizat akan terjadi, berkat dan kelimpahan akan kami terima. Berkati dan kuduskan setiap persembahan. Nama Tuhan dipermuliakan. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, mari berkata amin. Selamat memberi, Tuhan memberkati kita semua.
Mari kita akhiri ibadah pada pagi hari ini, saudara bisa tundukkan kepala. Kami berterima kasih Bapa di surga, kesempatan yang indah kami dapat beribadah. Sebentar akan kami akhiri ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih buat kasih, karunia dan berkat-berkat yang sudah Tuhan limpahkan di dalam kehidupan jemaat. Terima kasih memberkati jemaat Tuhan yang sudah beribadah lewat online, demikian juga jemaat tamu yang beribadah dimanapun, di kota manapun. Terima kasih. Tuhan cukupkan segala kebutuhan jemaat, diberkati pekerjaannya, usahanya, toko, sekolah, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati jemaat yang sudah memberi persembahan, demikian juga persepuluhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari kedangkan tangan kita, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bukan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan, bukan terbang Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan ibadah kita. Saya percaya semua kita yang mengikuti ibadah online GPDI Maranatha Malang sama-sama kita telah diberkati. Amin. Oleh sebab itu, saya mengajak atau mengundang juga buat Bapak Ibu Saudara tetap ikut dengan setia mengikuti ibadah online GPDI Maranatha Malang. Saudara bisa membagikan channel akun YouTube maupun Facebook GPDI Maranatha Malang ke teman, kerabat, saudara terdekat Anda. Biar sama-sama kita diberkati lewat ibadah online GPDI Maranatha Malang. Sampai bertemu di ibadah online GPDI Maranatha Malang minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.